Baik, selamat datang di mata kuliah Pekerja Sosial Adiksi. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai peran keluarga dalam adiksi. Langsung saja. Fromm dan Schindler dalam Horton dan Hahn menyatakan kalau salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan akan kasih sayang atau rasa dicintai. Pandangan psikiatrik berpendapat bahwa barangkali penyebab gangguan emosional, masalah perilaku, dan bahkan kesehatan fisik besar adalah ketiadaan cinta, yakni tidak adanya kehangatan, hubungan kasih sayang dalam satu lingkungan asosiasi yang intim. Nah, adanya kehangatan, hubungan kasih sayang ini diperoleh individu atau seseorang di dalam keluarga, sehingga keluarga sangat berpengaruh dalam pemenuhan kebutuhan akan kasih sayang atau rasa dicintai. Itu dulu yang menjadi dasar bahwa bagaimana pentingnya keluarga dalam sebuah intervensi kepada orang dengan pengguna zat adiktif, baik itu alkohol maupun pengguna nafsa. Keluarga yang disfungsional atau tidak berfungsi dengan baik dapat memicu anggota keluarga untuk terlibat dalam berbagai gangguan perilaku, termasuk penyalahgunaan obat-obatan. Gangguan perilaku di sini tidak hanya penyalahgunaan obat-obatan, tetapi juga seperti melakukan hal-hal yang kriminal, kejahatan, pelanggaran norma masyarakat seperti itu. Namun, keluarga sebenarnya dapat membantu proses pemulihan melalui upaya memberikan pemahaman dan komunikasi positif bagi seseorang yang baru saja melewati perawatan dan rehabilitasi narkoba. Situasi yang sama juga dapat dikontribusikan oleh masyarakat. Jadi, tantangan terbesar bagi pengguna nafsa adalah setelah mereka terapi direhabilitasi, ketika kembali ke keluarga atau ketika keluar dari tempat rehabilitasi, tantangan terbesarnya di situ. Sehingga dia perlu dukungan besar ketika ada di dalam masyarakat ataupun di keluarga. Ketika mereka keluar, mereka butuh itu dukungan keluarga dan dukungan dari masyarakat. Ketika itu tidak terjadi, kemungkinan besar dia akan kembali menggunakan zat adiktif tersebut. Maka itu saya bilang besarnya adalah ketika dia selesai direhabilitasi. Sehingga keluarga atau orang tua juga harus paham apa itu kecanduan nafsa, tidak hanya naruh anak di panti rehab atau di tempat rehab kemudian didiamkan, tangan diserahkan kepada panti rehab tersebut. Tidak seperti itu, karena sehingga orang tua atau keluarga juga harus menaruh perhatian kepada klien, kepada anggota keluarga yang direhabilitasi, sehingga nanti ketika keluar dari tempat rehabilitasi tersebut, keluarga paham apa yang harus dilakukan. Kecanduan tidak dapat direparasi oleh orang tua atau orang lain, melainkan muncul dari diri pengguna nafsa itu sendiri. Jadi pengguna nafsa itu untuk mau sembuh dengan lebih baik, dia harus muncul kemauan dari dirinya sendiri. Keluarga atau orang tua adalah pendukung utama.
sehingga ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain, walaupun tadi misalnya kecanduan itu yang hanya bisa mereparasi adalah datang dari diri sendiri. Keluarga adalah pendukung utama. Sehingga keluarga juga sebaiknya memerlukan treatment atau intervensi. Jadi penglibatan keluarga dalam upaya rehabilitasi adalah sangat baik karena menjadi faktor dukungan utama seseorang individu juga dapat sembuh, tidak hanya dari diri sendiri tapi lingkungan keluarga. Ini tadi yang saya bilang bahwa karena klien akan kembali ke keluarga selepas direhab, sehingga perlu dipersiapkan juga agar dapat menerima klien dan klien merasa didukung ketika kembali ke rumah. Saya lupa saya pernah diskusi bahwa dinyatakan keberhasilan suatu rehabilitasi atau suatu panti atau suatu metode ada di angka 30%. Jadi keberhasilan sebuah panti rehab itu atau metode rehab hanya sebesar 30%. Bayangkan saja, sehingga ketika selesai direhab, orang dari 10 orang hanya 3 orang yang berhasil sembuh dari penyalahgunaan zat. Sehingga 10 orang itu tadi sebenarnya ketika kembali ke keluarga harusnya dapat diberikan dukungan. Harapannya angka 30% itu menjadi lebih tinggi. Karena sebenarnya ketika keluarga tidak terlibat dalam upaya rehabilitasi ini, itu akan berdampak pada keberhasilan tadi. Karena banyak faktor. Misalnya jika seseorang pecandu narkoba, dalam kasusnya dia sering berbohong kepada keluarganya, sering berbohong kepada orang tua, kepada adiknya, kepada anggota keluarga lain untuk memperoleh, misalnya karena butuh narkoba ketika dia dalam proses kecanduan itu, dia butuh uang untuk membeli barang, sehingga misalnya barang-barang di rumah itu dijual-jual, dicuri, disembunyikan untuk dijual, misalnya handphone orang tua atau handphone adiknya, sehingga ini juga membangun ketidakpercayaan orang tua atau lingkungan keluarga terhadap anggota keluarga yang melakukan hal itu. Ketika itu dibangun ketidakpercayaan, itu akan terbangun terus hingga misalnya nanti pada fase anggota keluarga yang adiksi tersebut masuk ke panti rehab, kemudian keluar, ketidakpercayaan itu masih ada di anggota keluarga lainnya, sehingga ini juga agak sulit untuk memperbaiki relasi trust tadi, relasi saling percaya. Karena kan ketika dia kembali ke rumah, misalnya mau keluar malam, mau kemana, pasti dalam pikiran keluarganya atau orang tua misalnya tidak percaya lagi, tidak percaya ketika dia keluar malam, ketika dia minta uang. Dalam benak orang tua itu ada apa nih, misalnya dia kemungkinan ingin beli barang lagi, misalnya seperti itu. Jadi ketidakpercayaan sudah terbangun, sehingga ini adalah tantangan yang agak sulit untuk menghubungkan kembali seseorang pecandu ke keluarganya. Itu adalah tantangan.
Nah, kedua kekuatan keluarga dalam penanggulangan penyalahgunaan adiktif adalah yang pertama, menggunakan kekuatan dan sumber daya keluarga untuk membantu menemukan atau mengembangkan cara keluarga itu hidup tanpa narkoba atau hidup tanpa alkohol misalnya. Kemudian selanjutnya, memperbaiki ketika itu sudah terjadi, ketika sudah ada anggota keluarga yang mengalami ketergantungan atau adiksi terhadap zat tertentu, maka bagaimana keluarga ini bisa memperbaiki dampak dari ketergantungan tersebut, kecanduan tersebut. Sehingga dua hal ini adalah kekuatan utama. Yang pertama pencegahan, yang kedua bagaimana keluarga bisa memberikan dukungan agar bisa memperbaiki dampak terhadap ketergantungan obat. Selanjutnya, peran keluarga dalam penyalahgunaan narkotika yang mayoritas adalah pencegahan, terutama menjaga penyalahgunaan zat agar tidak berpindah dari satu generasi ke generasi yang lain. Nah, ini contoh kecil saja, misalnya dalam keluarga itu si bapak merokok. Dia mempunyai 2 anak laki-laki atau 3 anak laki-laki. Biasanya ini sangat berdampak pada anak juga. Minimal salah satu anaknya juga akan menjadi perokok karena dia melihat dan mencontohi sosok sang ayah yang mengafirmasi dalam dirinya anak tersebut bahwa oke, merokok itu tidak apa-apa, ayah saya saja melakukannya, seperti itu. Jadi contoh-contoh dari seorang bapak, dari seorang figur bapak akan diikuti oleh dan diafirmasi oleh anak-anaknya. Jadi dapat diperhatikan ya, ketika salah satu anggota keluarga apalagi melakukan penyalahgunaan zat, ini akan bisa berdampak pada anggota keluarga lainnya untuk misalnya juga melakukan hal yang sama. Sehingga upaya pencegahan dalam keluarga, terutama penyalahgunaan zat, seharusnya dilakukan agar tidak berpindah dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Nah, tadi yang saya bilang, ada penelitian jika satu orang dalam keluarga menyalahgunakan atau menggunakan alkohol atau obat-obatan, anggota keluarga yang lainnya berisiko lebih tinggi mengalami masalah penyalahgunaan zat alkohol atau obat. Jadi misalnya seorang bapak atau seorang kakak minum alkohol, mungkin bukan kecanduan, tapi hanya minum alkohol saja dalam beberapa tertentu, karena misalnya musim dingin, musim hujan, tinggal di tempat yang suhunya sangat rendah sehingga lingkungannya sangat dingin, sehingga kadang minum alkohol itu perlu misalnya. Atau ketika ada pesta, dia bapak ini atau sosok laki-laki atau sosok ibu juga bisa, mereka minum alkohol karena ada pesta. Kalau di rumah mereka tidak minum alkohol. Namun sayangnya dalam penelitian tersebut, anggota keluarga lainnya berisiko lebih tinggi mengalami masalah penyalahgunaan zat alkohol atau obat-obat terlarang. Bisa saja dalam keluarga itu si kakak misalnya menggunakan ganja atau obat adiktif lain sesekali saja, misalnya pada saat kumpul-kumpul karena hanya ikut-ikutan saja, tidak kecanduan misalnya kan. Itu perilaku tersebut dilihat oleh anggota keluarga lainnya, misalnya si adik melihat hal tersebut, dan pada akhirnya adik ini akan berisiko lebih tinggi
mengalami kecanduan lebih parah dari kakaknya. Dan itu saya punya contoh kasus real dari teman saya, orang kenalan saya. Kakaknya awalnya kecanduan, adiknya pun ikut kecanduan, dan penyesalan terbesar sang kakak adalah mengajak adiknya ketika nongkrong menggunakan zat adiktif. Pada saat itu dia tidak pernah menyuruh adiknya untuk menggunakan zat. Jadi ketika dia ngumpul, kakaknya saja yang dilihat menggunakan zat, dan dia melarang adiknya menggunakan itu. Namun sayangnya di saat lain ternyata adiknya mulai mencoba zat tersebut ketika kakaknya tidak ada. Ini sangat berbahaya sekali ketika perilaku anggota keluarga diafirmasi oleh anggota keluarga lainnya. Menurut Johnson dan Lev, faktor risiko tunggal yang paling kuat dari maladaptasi di masa depan. Jadi faktor risiko tunggal yang paling kuat dari maladaptasi di masa depan adalah kecenderungan untuk menggunakan narkoba dan kesulitan psikologis adalah perilaku penyalahgunaan zat adiktif oleh orang tua. Nah, ini menjadi fakta utama yang sudah dilamarkan sekitar 12 tahun yang lalu, bahwa perilaku maladaptasi di masa depan yang paling berpengaruh dan mempunyai kesulitan psikologis untuk ditanggulangi adalah penyalahgunaan zat adiktif oleh orang tua. Di sini orang tua maksudnya orang dewasa yang sudah memiliki anggota keluarga, yaitu anak-anak. Ini makanya tadi saya bilang ini sangat berbahaya ketika orang tua memperlihatkan perilaku penggunaan narkoba kepada anaknya, dan ini anak akan bisa terafirmasi kepada diri sendiri bahwa oke, orang tua saya menggunakan narkoba, mungkin saya juga bisa. Struktur keluarga yang sehat dapat mencegah penyalahgunaan zat pada remaja, bahkan dalam menghadapi tekanan dari teman sebaya atau peer group yang berat untuk menggunakan dan menyalahkan narkoba. Jadi kekuatan keluarga yang sehat tadi dapat mencegah penyalahgunaan zat, sehingga walaupun anaknya misalnya di luar dia melihat orang-orang teman-temannya menggunakan alkohol atau zat adiktif, tapi kalau kekuatan keluarga dibangun untuk jauh dari hal-hal tersebut, ini menjadi faktor utama anak dapat dicegah untuk menjauhi narkoba. Tapi kalau struktur keluarga hanya misalnya tidak terlalu memperhatikan, hanya menghimbau beberapa hal untuk menjauhi narkoba, tapi tidak mempraktikkan hidup tanpa narkoba itu seperti apa misalnya, atau perlu diintervensi keluarga tersebut agar memiliki kebiasaan atau pola hidup untuk jauh dari narkoba, yang nantinya diharapkan memiliki efek pada remaja untuk bisa menjauhi narkoba walaupun dia ada di lingkungan yang misalnya juga pengguna narkoba. Selanjutnya, jika orang yang menyalahgunakan zat adalah remaja, pengobatan yang berhasil mengurangi kemungkinan bahwa saudara kandung akan menyalahgunakan zat atau pelanggaran terkait itu sangat sedikit. Jadi misalnya jika ada saudara kandung atau kakak adik yang menggunakan zat, tadi sudah saya bilang di atas, yang menggunakan zat adiktif, itu kemungkinan besar berisiko tinggi adik-adiknya atau saudara kandungnya akan
juga bisa menggunakan atau menyalahgunakan zat adiktif tersebut. Namun jika kekuatan remaja ini, khususnya seorang kakak, jika dia paham untuk menjauhi narkoba atau memang tidak ingin menyentuh narkoba, contoh adik-adiknya juga mungkin tidak akan melakukan hal yang sama, karena memang figur seorang kakak biasanya menjadi contoh ketika dia remaja, karena seperti kita tahu sendiri bahwa remaja ini sangat labil, sangat bisa dipengaruhi terhadap lingkungan, sehingga contoh-contoh dari seorang remaja lainnya itu sangat-sangat berpengaruh, apalagi seorang kakak. Pada akhirnya, pengobatan penyalahgunaan zat adiktif yang mencakup terapi keluarga bekerja lebih baik daripada perawatan dan pengobatan penyalahgunaan zat adiktif yang tidak melibatkan keluarga. Jadi gini, ada beberapa metode dalam upaya rehabilitasi pengguna zat adiktif, baik itu narkoba, baik itu alkohol. Tidak semua metode itu sempurna, masing-masing punya pakemnya, masing-masing punya polanya. Namun menurut Stanton, bahwa berbagai metode tersebut akan sangat efektif jika ada penglibatan keluarga. Jadi walaupun banyak metode, namun yang paling efektif diantaranya adalah metode yang melibatkan keluarga, seperti itu. Jadi itulah mengapa kuncinya dalam dukungan penyembuhan orang dengan gangguan zat adiktif, pelibatan keluarga sangat penting, sehingga nanti jika teman-teman menjadi pekerja sosial, pelibatan keluarga dalam upaya penanggulangan, upaya intervensi orang dengan pengguna zat adiktif itu jangan dilupakan, jangan ditinggalkan. Tapi libatkanlah keluarga, sebenarnya tidak hanya di upaya penanggulangan orang dengan zat adiktif, namun juga di permasalahan sosial lainnya, pelibatan keluarga memang sangat penting. Oke, sekian saja. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.